Selamat siang, berjumpa kembali dengan saya di mata kuliah Manajemen Konstruksi. Hari ini merupakan pertemuan 13, yaitu mengenai materi rencana anggaran biaya. Ya, jadi setelah kita belajar mengenai materi perkuliahan di manajemen konstruksi ini, seperti penjadwalan, apa itu manajemen proyek, apa itu manajemen konstruksi, dan sebagainya, tentu yang sangat penting dalam hal pengumpulan dokumen di manajemen konstruksi adalah rencana anggaran biaya. Nah, rencana anggaran biaya ini merupakan satu kesatuan yang sangat diperlukan untuk proses konstruksi proyek. Nah, dokumen rencana anggaran biaya ini biasanya disertai dengan gambar rencana ya. Jadi gambar rencana ini merupakan hasil terjemahan dari survei lapangan dalam bentuk gambar teknis. Nah, kemudian gambar rencana ini akan dibuat DED-nya, yaitu Detail Engineering Design, yang berupa dokumen, gambar perencanaan, dan rencana anggaran biaya. Nah, di rencana anggaran biayanya, yaitu merupakan perhitungan banyaknya biaya yang dibutuhkan untuk bahan, alat, dan upah dalam satu kesatuan proyek. Jadi alur penyusunan DED dan RAB ini, hal pertama yang dilakukan tentunya adalah persiapan. Nah, persiapan ini biasanya merupakan gambaran lokasi yang akan disurvei, kemudian peralatan pendukungnya apa saja, dan juga rencana kerjanya harus kita rencanakan terlebih dahulu. Kemudian sesudah persiapan kita survei lapangan untuk mengetahui kondisi di lapangan ya, seperti topografi, material bahan yang diperlukan, tenaga kerja dan teknis, kemudian survei harga bahan, alat, dan juga upah. Nah, setelah survei kita masuk ke analisis perencanaan. Di analisis perencanaan kita langsung membuat suatu perencanaan di mana kita harus mengetahui jenis konstruksi apa yang akan dipakai untuk merancang suatu desain bangunan. Kemudian tentunya gambar desainnya ya, site plan, denah tanpa potongan, dan juga detailnya. Dan kemudian penyusunan rancangan teknis ya. Analisis yang digunakannya apa? Spesifikasi teknis, harga satuan, ya, daftar harga satuannya, perhitungan RAB-nya, kemudian jadwal pelaksanaan, dan legalitas serta administrasi proyek. Nah, jadi RAB ini merupakan suatu rencana anggaran yang diperoleh dari proses melihat gambar. Nah, rencana anggaran biaya ini merupakan segala sesuatu yang dihitung berdasarkan perhitungan bahan, baku material, upah tenaga kerja, dan biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan proses pelaksanaan proyek. Jadi RAB ini merupakan jumlah perhitungan antara volume dikali harga satuan pekerjaan. Jadi di dalam dokumen RAB ini harus kita ketahui volume pekerjaan dan juga harga satuan pekerjaannya. Nah, tujuan pembuatan RAB ini yang pertama adalah mengetahui total biaya pembangunan sebelum dilaksanakannya proyek. Kemudian sebagai proses antisipasi kemungkinan terjadinya kemacetan dalam proses pembangunan. Mencegah atau menghindari terjadinya pemborosan dalam penggunaan sumber daya atau cost estimate. Kemudian pengukuran performa pekerjaan di proyek, efisiensi performa proyek, kriteria proyek, kemudian sebagai ekspresi dari kebijakan organisasi, kemudian rencana pengeluaran sumber daya, katalis dalam peningkatan produktivitas, pengendalian untuk manajer dan administrasi, dan standarisasi dari operasi pelaksanaan proyek. Nah, RAB ini dibuat berdasarkan patokan rencana anggaran biaya proyek.
yang harus diikuti oleh setiap unit pekerjaan dan dikendalikan oleh seorang manajer proyek. Ya, dalam satu kesatuan dokumen RAB ini, yang pertama ada yang disebut Bill of Quantity atau BOQ ya. Nah, Bill of Quantity ini merupakan dokumen kontrak yang biasanya disiapkan oleh quantity surveyor, yang merupakan daftar rancangan pekerjaan yang terdiri dari perhitungan volume pekerjaan dan dapat memperinci biaya, baik dari segi material, peralatan, maupun tenaga kerja. Bill of Quantity ini digunakan untuk mengajukan penawaran harga kontrak kerja pada industri konstruksi dan juga digunakan sebagai pengontrol dari volume yang diajukan oleh kontraktor dan memberikan evaluasi atas kemajuan pekerjaan yang dilakukan. Jadi BOQ ini akan diajukan pada saat penawaran harga kontrak ya. Jadi pada saat pelelangan atau unleasing. Nah, kemudian di dalam Bill of Quantity ini ada Preliminary Bill dan juga Measured Bill. Nah, Preliminary Bill ini merupakan daftar pekerjaan yang tidak dapat diukur karena bukan merupakan luasan dan volume, melainkan berupa pekerjaan yang harus diperhitungkan karena mempengaruhi nilai konstruksi. Misalnya air, ya, volume air, penerangan dan listrik, kemudian pembuatan jalan darurat, kemudian papan nama proyek. Nah, itu juga harus diperhitungkan. Kemudian measured bill merupakan daftar pekerjaan yang dapat diukur berupa volume dan luasan, misalnya pekerjaan pengecoran, kemudian pekerjaan tanah, dan sebagainya. Nah, jadi ini merupakan tahapan analisis perhitungan RAB yang dimulai dari gambar rencana, kemudian jenis-jenis pekerjaannya, dan juga perhitungan dari volume pekerjaan. Nah, kemudian dalam volume pekerjaan dan jenis pekerjaan ini kita urutkan kembali seperti daftar bahan, koefisien bahan yang tentunya memerlukan harga bahannya ya, harus kita ketahui. Kemudian daftar upah, koefisien upah, dan juga harga upahnya. Kemudian daftar alat, koefisien alat, dan juga harga alatnya. Nah, harga bahan, harga upah, dan harga alat ini menjadi satu kesatuan yang disebut dengan harga tetap jenis pekerjaan. Kemudian kita hitung rencana anggaran biaya per kelompok dan kemudian kita totalkan menjadi rencana anggaran biaya total keseluruhan. Nah, jenis perkiraan biaya ada 3 ya. Yang pertama estimasi awal. Nah, estimasi ini digunakan pada tahap awal proyek, terutama untuk estimasi biaya tahap studi kelayakan proyek. Nah, kemudian ada juga estimasi semi detail dilakukan pada tahap konseptual proyek. Nah, pada tahap ini desain awal sudah ada sehingga perhitungan dapat dilakukan berdasarkan metode konstruksi yang spesifik. Ya, contohnya biaya perencanaan, biaya konstruksi gedung berdasarkan harga satuan gedung bertingkat, kemudian biaya utilitas, biaya site development, biaya pengawasan, dan sebagainya. Nah, kemudian ada juga estimasi detail. Nah, estimasi detail ini dilakukan setelah proses penggambaran konstruksi selesai, sehingga estimasi didasarkan pada detail harga komponen pembangunnya. Jadi di estimasi detail ini harus mempertimbangkan metode konstruksi yang digunakan, pekerjaan pendahuluan yang dilakukan, kondisi lokasi, penggunaan tenaga atau subkontraktor yang spesifik, dan juga waktu pelaksanaan. Komponen biaya proyek ini ada yang disebut dengan modal tetap atau fixed capital. Nah, modal tetap ini merupakan bagian dari biaya proyek yang digunakan untuk menghasilkan produk proyek atau membangun instalasi proyek sesuai dengan tujuan proyek, mulai dari pengeluaran studi kelayakan, desain engineering, pabrikasi, pengadaan, konstruksi hingga instalasi atau produk tersebut berfungsi secara penuh. Nah, kemudian dibagi lagi menjadi biaya langsung dan tidak langsung.
Nah, contohnya untuk biaya langsung ini persiapan lahan, pembangunan gedung perkantoran, pengadaan peralatan utama, biaya perakitan peralatan utama, pasang pipa, instalasi listrik, dan sebagainya. Sedangkan biaya tidak langsung seperti misalnya gaji dan tunjangan dari personil proyek, kemudian transportasi atau peralatan konstruksi, pembangunan fasilitas sementara, kemudian laba, biaya pengeluaran umum, dan juga pajak. Nah, tahapan penyusunan biaya proyek ini yang pertama perhitungan volume pekerjaan ya dengan rumusan sebagai berikut ya sesuai dengan dimensi dari masing-masing pekerjaan seperti misalnya pekerjaan fondasi kita hitung luasan dan juga volume dari bentuk pondasi tersebut ya apakah trapesium atau kotak atau bulat dan sebagainya. Nah, kemudian analisis harga satuan pekerjaan. Nah, biasanya upah pekerja disesuaikan dengan UMR pada tiap kota dan harga bahan material berbeda tiap kota. Nah, dalam menghitung harga satuan pekerjaan ini dibutuhkan analisis BOW ya. Nah, jadi ini ya contoh dari BOQ ya Bill of Quantity. Nah, biasanya BOQ ini kosong ya untuk harga satuan dan jumlah harganya. Jadi hanya tertera uraian pekerjaan dan juga volume pekerjaannya. Nah, untuk harga satuan dan jumlah harga akan diisi oleh para penawar proyek ya di pada saat penawaran proyek atau unleasing. Nah, jadi uraian pekerjaannya sama halnya dengan penyusunan uraian pekerjaan di RAB. Nah, kemudian ini merupakan contoh rekapitulasi anggaran biaya. Ya, jadi di rekapitulasi anggaran biaya ini merupakan poin-poin yang terdapat pada rencana anggaran biaya, seperti pekerjaan persiapan dengan jumlah harga keseluruhan yang sudah kita hitung di rencana anggaran biaya secara detail per item pekerjaan. Di rekapitulasi kita rekap setiap subbab pekerjaannya, seperti pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah, pekerjaan pondasi, sampai pekerjaan penutup atau pesanan keramik, sehingga kita dapatkan jumlah total dari keseluruhan anggaran biaya yang telah dihitung. Nah, kemudian di format RAB-nya sendiri dihitung berdasarkan detail dari setiap pekerjaan. Seperti misalnya pekerjaan pendahuluan, pekerjaan persiapan, volumenya berapa, satuannya apa, harga satuannya berapa, dan jumlahnya berapa ya. Seperti juga misalnya pekerjaan lantai atas ya memakai konstruksi apa, pekerjaan beton bertulang misalnya. Nah, pekerjaan beton bertulang ini memerlukan poin apa saja? Ya, poin pekerjaan apa saja? Ya, di sini disebutkan kolom beton K225 dengan pemakaian besi 110 kg. Kemudian ring bulk ukuran 1520 dengan tipe beton K225 dengan pemakaian besi harus detail ya. Jadi spesifikasi teknis setiap pekerjaannya harus disebutkan. Kalau misalnya pekerjaan keramik ya, dari sini biasanya juga ada yang menyebutkan keramiknya merek apa ya, nanti ada di harga analisis pekerjaan satuan pekerjaan ya dan sebagainya. Nah, disebutkan juga ada rincian harga satuan upah ya. Jadi upah tenaga kerjanya tenaga kerja di proyek itu siapa saja, misalnya mandor, kepala tukang gali tanah, kepala tukang kayu, tukang pipa, listrik, besi, pekerja
penjaga malam dan sebagainya. Jadi dihitung harganya berdasarkan harga satuan upah di setiap masing-masing daerah. Kemudian harga satuan bahan pun sama ya, bahan bangunan yang dipakai apa saja ya, dimulai dari pekerjaan fondasi sampai pekerjaan atap. Oke, demikian materi kuliah hari ini. Jika ada pertanyaan, silahkan hubungi saya di alamat email dan juga nomor HP saya. Dan juga bagi yang belum join untuk Google Classroom, dipersilahkan. Terima kasih, sampai jumpa lagi.